Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semangat Pak, semangat. Alhamdulillah, suasana mendung menambah dingin dan sejuk pikiran kita para Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi kemarin, sesi satu yang tidak kita laksanakan, kita sampai pada sesi kedua, ruang kolaborasi pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Pada kesempatan hari ini akan kita mulai terlebih dahulu di sesi yang pertama, yang kedua ini. Mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu kami mohon Ketua Kelompok 2 Pak Sabto untuk berkenan memimpin doa. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, mari pertemuan ini kita awali dengan berdoa. Mohon kepada Allah untuk kebaikan kita bersama. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto, mudah-mudahan kekuatan selalu berada pada kita semuanya. Amin. Semangat. Baiklah Bapak Ibu, akan segera kita tampilkan untuk materi pada sore hari ini, yaitu praktek modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak yang nanti dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Sedangkan capaian umum modul ini adalah Bapak Ibu, teman-teman, sahabat saya, calon guru penggerak dapat merumuskan visi atau mimpi besarnya yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita, pada murid-murid kita. Yang kedua, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat saya, calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Sedangkan capaian khusus dari modul ini, calon guru penggerak ya, Bapak Ibu semuanya, kami harapkan untuk nanti diharapkan untuk bisa mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, kalimat mimpi, kalimat harapan depan. Yang kedua, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Berikutnya, membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, di mana mereka bekerja, di institusinya, dalam menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Yang terakhir, diharapkan teman-teman, sahabatku bisa menjalankan rencana prakarsa perubahan tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Sedangkan agenda kita, kegiatan kita, panduan kerja kita pada kesempatan ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi kelompok yang merupakan hasil diskusi pada sesi 1 yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Yang ketiga nanti penguatan,
dan kita akhiri dengan kegiatan penutup. Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai calon guru penggerak, yaitu dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan, ini perlu digaris tebal, adalah profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaian. Dan skenario pembelajaran kami atur sebagai berikut. Dalam pembukaan ini meminta nanti calon guru PKP untuk mempersiapkan presentasinya, PowerPoint-nya disiapkan, siapa yang akan menjadi presenter, siapa yang akan menjadi tulisnya. Nanti kita beri waktu kurang lebih 10 menit untuk pembukaan. Kemudian inti pertemuan pada kesempatan ini, endingnya adalah presentasi kelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi pada sesi lalu yang sudah sesi 1 yang sudah kita lalui pada beberapa hari yang lalu pada pertemuan sebelumnya. Dan sekaligus pada kesempatan ini saya bagi kelompoknya ada 3 kelompok, yaitu kelompok C, kelompok G, dan kelompok P. Sehingga nanti dalam 3 kelompok ini merupakan kolaborasi CGP, calon guru penggerak. Yang ketiga, penguatan, nanti memberikan penguatan atas apa yang sudah didiskusikan pada sesi 2 ini dalam durasi waktu 20 menit, dan kita akhiri dengan nanti melakukan refleksi apa yang sudah kita dapat dalam proses pembelajaran pada sesi 1 dan 2, kesimpulan dari hasil diskusi pada kesempatan. Untuk skenario pembelajaran Bapak Ibu bisa disepakati dan bisa diterima? Diterima. Siap Pak. Ada masukan? Cukup, Pak. Kita lanjut ke tentang kesepakatan belajar, atau kalau dulu ada yang mengatakan kontrak belajar. Kontrak belajar sekarang istilahnya kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta nanti memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silahkan untuk menyampaikan mungkin inspirasi yang ada disampaikan pada teman. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Menghormati antara peserta, menghormati antar kelompok, sehingga nanti terjadi komunikasi interaktif yang bagus, sehingga kita saling melengkapi antar kelompok dan antar personel. Nanti akan jadi kesepakatan diskusi pada kesempatan ini. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ini memang sering kita dengar bahwa kita banyak yang bisa menjadi pembicara yang baik, namun kita sulit menjadi pendengar yang baik. Maka harapan kita, Bapak Ibu, saya termasuk, nanti bisa menjadi pendengar yang baik, samping menjadi pembicara yang baik. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti semua kami beri waktu, silakan untuk raise hand melalui fasilitas yang ada. Kami urutkan sesuai dengan yang mengajukan pertanyaan paling awal. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dalam arti kita tidak berbagi perasaan, tidak berbagi hati, dan tidak berbagi perhatian. Yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Meskipun kita di tengah suasana mendung, hujan, justru ini menjadi motivasi bagi kita tetap bersemangat, tetap bergembira. Bapak Ibu masih tetap bersemangat pada kesempatan ini? Semangat Pak. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa tercermin senyum dan sapanya dari Bapak Ibu yang luar biasa. Ini 6 kesepakatan belajar dan bisa kita terima Bapak Ibu ya? Bisa. Pak. Ya, bagus. Ada masukan dari Bu Kusnul?
Tidak Pak, sudah cukup Pak. Cukup. Lanjut sekarang kegiatan kita adalah presentasi kelompok. Nanti karena sudah ada untuk presentasi kelompok ini sebelumnya kami berikan pengantar terlebih dahulu supaya nanti pelaksanaan presentasi bisa komunikatif antar kelompok. Yang pertama, nanti masing-masing kelompok untuk mempersiapkan presentasi kelompoknya. Saya cek dulu, kelompok 1 sudah siap materinya? Kelompok 2 sudah siap? Siap. Ya, kelompok 3, Bu Husnul? Siap Pak. Siap, alhamdulillah. Yang kedua, masing-masing kelompok menentukan presenternya. Silakan ditentukan siapa yang menjadi presenter, timekeeper-nya, supaya nanti waktu bisa kita manfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang bertugas menjawab pertanyaan, siapa sudah ditentukan. Yang ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu kurang lebih 30 menit lah untuk presentasi dan tanya jawabnya. Nanti bisa dibagi sekian menit untuk presentasi dan sekian menit untuk tanya jawab. Silakan waktu di menit sebaik mungkin. Yang keempat, kelompok presenter membagikan layar dan bahan presentasi. Yang kelima adalah ketika ada presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic kecuali kalau memang diberi kesempatan untuk berbicara. Yang keenam, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya, memberikan umpan balik secara konstruktif. Dan nanti setelah hasil diskusi selesai, nanti diunggah ke LMS melalui link yang disiapkan dan sudah disediakan. Demikian Bapak Ibu untuk pengantar dari pelaksanaan diskusi pada kesempatan hari ini, dan waktu yang ada kami persilahkan untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok. Saya tidak akan menunjuk, yang merasa sudah siap, silakan untuk menyampaikan presentasi. Dari kelompok Gantian ya Pak, tadi kelompok 1 sudah Pak. Oh ya, gantian. Silakan kelompok 2, Pak Sabto. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 ini yang didiskusikan itu adalah mengapa sih sekolah itu perlu menerapkan IA atau takja gitu ya. Ini teman-teman itu sudah berdiskusi dan sepakat bahwa memang setiap sekolah harus menerapkan IA ini. Tujuannya adalah agar sekolah itu bisa memberikan kenyamanan dan keamanan yang diinginkan oleh semua pihak stakeholder di sekolah itu. Begitu Pak? Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh paparan dari kelompok Pak Sabto, bahwa tujuan akhir ini adalah menggerakkan seluruh institusi sekolah tersebut berdasarkan misi dari guru penggerak. Tidak hanya guru sendiri, tapi justru institusi stakeholder yang ada itu nanti bisa berpartisipasi untuk mengkondisikan visi dari guru penggerak tersebut. Kami mohon penguatannya Pak Heri untuk bisa menguatkan pendapat. Baik Pak, saya kira yang disampaikan kelompok Pak Sabto sudah betul Pak, dan itu hanya saya masih ini Pak, masih perlu penjelasan Pak, karena masih belum tahu pasti tentang visi guru penggerak yang nanti harus berdampak membawa perubahan itu seperti apa itu Pak? Terima kasih. Terima kasih ini Pak Heri menyampaikan sebuah pertanyaan. Ini kan nampaknya kelompok Bu Husnul yang siap menjawab ini sudah. Monggo Bu Husnul memberikan masukannya dari pertanyaan Pak Heri, dari kelompok Pak Heri. Monggo Bu Husnul. Ya, baik Pak, saya akan mencoba menjawab atau menanggapi dari pertanyaan Pak Heri. Ini Pak, jadi visi itu kalau kita atau lembaga atau sebuah institusi mempunyai visi, bagaimana menjadi visi itu akan menjadi terwujud dengan
baik, maka langkah-langkah kita adalah satu, menyusun prakarsa perubahan, Pak. Jadi menyusun prakarsa perubahan. Kemudian yang kedua adalah menyusun bagja. Nah, ini menyusun bagja. Bagja itu tadi dari oleh Mata tadi kita sudah mengetahui tentang bagja ya Pak ya. Jadi menyusun perubahan prakarsa, kemudian menyusun bagja yang mana kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengeksekusinya Pak. Ya, untuk mewujudkan visi tadi kita tidak bisa sendiri Pak. Jadi kita butuh berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi kita tidak bisa sendiri untuk mengeksekusinya tadi. Nah, sehingga kita akan mewujudkan apa yang kita harapkan tadi dan pada endingnya, pada akhirnya akan terwujud yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian Pak tanggapan dari kami. Luar biasa. Luar biasa untuk. Terima kasih. Oke, mungkin akan diperkuat Pak Sabto. Iya. Saya kira saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Kusnul. Ini kalau saya nggak sepakat nih, saya takut sama Bu Kusnul ini. Dimarah ini. Terima kasih. Kita semakin semangat dan segar sekali ini. Iya Pak. Ya. Pak Heri, puas Pak Heri dengan jawaban. Jadi kesimpulannya visi itu nanti diupayakan terwujud dan endingnya profil pelajar Pancasila itu membawa dampak perubahan di sekolah itu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Kusnul dan semua Pak Heri, Pak Sabto, Pak Inggul atas berbagai macam masukan ya sehingga suasana diskusi pada sore hari ini betul-betul segar dan menggembirakan. Baik karena semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, maka kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kita sampai pada sesi penguatan. Nanti akan kita adakan refleksi dan akan demonstrasi kontekstual untuk bersama dan doa penutup pada acara penguatan. Kita sampaikan linknya jadi mind map-nya dari guru penggerak, yaitu yang pertama adalah memimpin perubahan positif yang akhirnya akan menelurkan berpikir strategis, integratif sebagai paradigma. Ini alurnya. Dari yang kedua adalah mengelola perubahan positif. Sebelum saya lanjutkan Pak Heri, berapa menit lagi kita istirahat ya Pak Heri? Oh masih 3 menit Pak, masih hampir cukup. Ya. Iya, terima kasih. Kemudian ada inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau yang kita kenal bagja. Itulah nanti selengkapnya bisa kita kaji ulang, kita pelajari pada modul dan ini adalah prakarsa bagja yang alurnya sudah kita siapkan. Bapak Ibu bisa belajar, nanti kita share lewat WA Group materi ini bisa diperdalam sambil belajar mandiri bersama teman sejawat. Bapak Ibu saya kira demikianlah kegiatan pada sore hari ini. Namun sebelum saya akhiri, saya mohon pendapat refleksi dari Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan kegiatan hari ini, apakah bermanfaat, apakah menggembirakan, menyenangkan Pak. Ya. Terima kasih, kalau menyenangkan. Bagaimana Pak Heri? Oh, materinya sangat menarik Pak, dan ini sangat berguna Pak untuk kita semua. Oke, Pak Sabto mungkin ada masukan. Luar biasa. Amin, terima kasih. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu calon guru penggerak. Jangan berhenti di jalan, terus kita berlari untuk membawa visi dan misi guru penggerak, mengantarkan pelajar Pancasila menuju ke merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kemudian yang saya sampaikan dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan mohon sebagai bahan
kenangan bagi kita dan dokumentasi kita untuk foto bersama. Siap. 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 Action. Senyumnya cheese. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi, Pak. Yang paling heboh. Yang paling heboh. 3, Kayak bebas, Pak. 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu karena ini sudah menjelang istirahat. Selamat beristirahat dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekian. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang Waalaikumsalam Sudah tak warahmatullahi tutup tempat wabarakatuh. saya.